Jadi kalau seks itu sifatnya biologis, kalau gender itu jenis kelamin yang dimunculkan atau dibentuk karena konsepsi di masyarakat. Halo teman-teman Marlo, ketemu lagi di podcast Tanya Marlo, dan kali ini aku Sinta. Dan saya Bobby. Dan saya Amanda. Kami dari tim Tanya Marlo akan membahas mengenai seks dan gender. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang atau bahkan mungkin kamu sendiri ya yang belum tahu perbedaan seks sama gender. Orang awam selalu mengira bahwa seks dan gender itu sama. Ya nggak Amanda? Amanda Iya. pikirnya gitu nggak? Iya ya, benar-benar. Mbak Sinta ini salah satu orang yang sering aku tanya-tanya tentang hal itu. Iya. Penting banget untuk mengetahui seks dan gender supaya kita bisa lebih paham bedanya apa, dan demikian bisa menggunakan kedua istilah ini dengan baik berikut memahami betapa ternyata ada banyak keberagaman ya tentang seks dan gender itu. Oke, langsung aja nih, Bob. Kenapa kita tanya ke Bobby? Karena Bobby ini adalah konselor di Tanya Marlo yang pasti pengalamannya udah jauh lebih banyak, jauh lebih komprehensif mengenai seks dan gender dan perilaku perilaku seksual yang kita bahas di video-video selanjutnya ya. Oke Bob, langsung aja, apa sih yang dimaksud dengan seks dalam konteks biologis nih, secara tubuh kita nih? Iya. Seks itu secara biologis berarti ya. Berarti seks adalah organ seksual atau organ kelamin yang sudah ada sejak lahir, diberikan oleh Tuhan, sifatnya kodrati, dan ini tidak bisa dirubah. Jadi seks itu bahasa gampangnya itu adalah alat kelamin atau organ seksual. Jadi kalau punya yang di bawah sini organ seksnya itu adalah laki-laki, penis berarti itu adalah laki-laki. Kalau vagina berarti itu adalah seksnya itu perempuan. Jadi seks itu secara umum ya jenis kelamin, tapi jenis kelamin biologis. Sifatnya kodrati, jadi nggak bisa dirubah. Dan ini ada sejak lahir. Nah, seks itu, ya, misalkan ya, kita jadi contoh gitu, seks itu pada perempuan punya vagina, perempuan menstruasi, perempuan itu melahirkan. Nah, itu yang sifatnya yang disebut dengan seks. Jadi sifatnya kodrati dan ini biologis. Laki-laki punya penis, laki-laki memproduksi sperma. Nah, itu adalah seksnya laki-laki secara biologis. Itu seks. Jadi makanya teman-teman mungkin sering mengisi formulir, di situ ada pilihan perempuan dan laki, dan kolom di atasnya tulisannya seks itu sudah tepat. Karena memang kita menentukan kita laki atau perempuan berdasarkan alat kelamin yang sudah diberikan Tuhan ketika kita lahir. Tapi kan mungkin teman-teman bertanya, tapi kan ada transseksual Kak, ada pergantian alat kelamin. Itu nanti kita bahas berikutnya ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, aku nanya lagi nih Mas. Tadi kan terkait seks. Nah, kalau sekarang apa yang dimaksud dengan gender? Terus gimana dia terbentuk dalam masyarakat? Iya. Kalau seks itu sifatnya biologis, kalau gender ini adalah perilaku atau identitas, sifat, peran yang terbentuk karena faktor sosial, masyarakat, budaya, dan lain-lain. Jadi kalau seks itu sifatnya biologis, kalau gender itu jenis kelamin yang dimunculkan atau dibentuk karena konsepsi di masyarakat. Seperti itu bedanya seks dengan gender. Jadi kalau bahasa gampangnya ya, kalau seks itu jenis kelamin biologis, kalau gender itu jenis kelamin sosial. Oh gitu. Jadi untuk membedakannya, seks itu apa-apa yang kita miliki di organ kelamin kita, ya, apa penis, apa vagina, dan ada interseks sebenarnya, tapi interseks ya nanti kita bahas sedikit ya. Itu tiga itu. Kalau gender itu ya saya laki-laki, saya perempuan, saya transgender atau yang lainnya. Jadi seks itu sifatnya biologis, gender itu sifatnya konstruksi sosial masyarakat. Jadi baiknya kalau kita lagi nulis di administrasi gitu, itu baiknya kita pakai penggunaan kata gender atau seks ya yang tepat. Kalau untuk ruang lingkup yang lebih luas, ya itu gender itu lebih luas spektrumnya. Itu jadi kalau misalkan absensi itu ditulis seks kan berarti cuma bisa mengisi
laki-laki yang memiliki penis atau perempuan yang memiliki vagina. Ruang lingkupnya itu kecil banget. Kalau kita ingin membuat spektrum yang lebih luas, itu dengan menggunakan kolomnya itu variabelnya gender. Nanti kalau gender kan kita bisa mengisi apa aja. Gitu. Jadi belum tentu juga saya memiliki penis, tapi gender yang saya bentuk itu adalah laki-laki. Aku kasih contoh gampang nih. Alat kelamin itu kan perempuan ya. Tetapi contoh nih ya, misalnya dalam alat kelaminku vagina dan aku perempuan. Tetapi dalam konstruksi sosial, aku seringkali berperan sebagai laki-laki. Misalnya aku tomboy, aku maskulin. Nah itu berarti gender ya. Iya. Ada lagi nggak contohnya Bob yang lebih gampang nih biar teman-teman bisa bedain seks gender? Ya, yang paling gampang gender itu ya begini ya. Jadi identitas gender itu adalah saya itu mengidentifikasi diri saya sebagai apa. Saya merasa diri saya itu sebagai apa. Apakah saya itu seorang laki-laki, apakah saya seorang perempuan, atau yang lainnya. Karena apa? Karena belum tentu apa yang saya miliki di biologi saya, misalkan saya mempunyai penis, tapi identitas gender yang saya bentuk itu adalah laki-laki. Belum tentu. Bisa jadi saya dari kecil itu merasa bahwa diri saya adalah seorang perempuan. Dan ini sifatnya juga tidak apa namanya ya, tidak baku, tidak paten, tapi ini sifatnya cair. Bisa jadi saya dulu merasa bahwa saya seorang laki-laki, tapi seiring berjalannya waktu karena banyak faktor itu saya jadi merasa saya itu seorang perempuan. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi ini sifatnya tuh nggak pakem lah. Ini cair, bisa berubah kapan aja. Aku kasih contoh ya. Jadi kan aku kecil, ya sekarang pun aku perempuan gitu kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika memasuki masa usia remaja atau ABG, mulai sering digangguin, mulai sering di-court-calling gitu sama ya cowok-cowok di lingkungan sekitar itu kan membuat kita resah ya Amanda ya. Membuat kita risih lah Riko. Akhirnya gara-gara itu aku membentuk membuat branding bahwa aku nih perkasa, bahwa aku ini maskulin tomboy. Supaya apa? Supaya nggak di-court-calling, supaya nggak diganggu. Nah itu pengertiannya berarti gender. Jadi meskipun secara anatomi tubuh aku perempuan, tetapi aku membentuk perilaku maskulin, tomboy. Bisa diubah. Supaya tidak digangguin sama cowok-cowok lah. Supaya cowok-cowok nggak sembarangan manggil-manggil gitu. Ingat ya boys, nggak semua ladies atau girls tuh seneng ya dipanggil-panggil gitu. Dan aku juga sempat ngerasain hal kayak gitu lagi Mbak. Mungkin gimana tuh? Ya mungkin di situ juga kita masih berlatih ya. Secara seksualitas kita perempuan, tapi kita kadang suka bingung cara menghadapi beberapa situasi itu sesuai gender bagaimana gitu. Nah, itu aku juga pernah punya pengalaman serupa seperti itu. Karena kan seringkali ada stigma bahwa yang namanya perempuan itu harus lemah lembut, gemulai, ngomongnya harus halus, dan laki-laki juga ngomongnya harus maskulin. Harus gagah, harus menguasai perempuan, mengatur. Itu adalah konstruksi yang masyarakat kita bentuk, itu yang disebut gender. Ini bisa diubah kalau gender. Kalau yang seks, kalau yang biologis, ada penis, ada vagina, itu nggak bisa diubah. Tapi kalau gender, bagaimana peran kita, sifat kita, karakter kita, terus bagaimana cara kita bersikap, berbicara, berperilaku, itu bisa diubah. Oke, nah ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Faktor apa yang membuat gender itu bisa berubah-berubah, Mas? Atau membentuk gender di lingkungan sosial? Banyak faktor ya, kadang itu nggak faktor tunggal, jadi ada beberapa faktor gitu. Bisa dari faktor pribadi, individu ya, karena tadi kayak pengalaman Kasinta gitu, karena punya pengalaman sering diganggu secara fisik oleh laki-laki, akhirnya membentuk gender tertentu supaya saya merasa lebih aman daripada sebelumnya. Itu dari sisi pribadi bisa. Juga bisa dari sisi masyarakat, dari sisi sosial budaya, keagamaan mungkin, agama menuntut kita untuk seperti ini loh. Agama menuntut seorang laki-laki harus berekspresi seperti yang gagah, yang apa gitu. Perempuan harus yang seperti ini. Itu juga bisa merubah gender seseorang, tuntutan dari agama. Dari budaya Indonesia yang mayoritas patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok yang dominan, sedangkan perempuan sebagai subordinat. Ya, menempatkan laki-laki itu harus melindungi perempuan dan perempuan harus patuh dan nurut kepada laki-laki. Ini adalah bentukan dari masyarakat. Ya belum tentu juga di lapisan masyarakat lain itu seperti itu berlaku gitu. Itu hanya berlaku mungkin di lapisan masyarakat tertentu di daerah di Indonesia misalkan. Tapi untuk di daerah lain belum tentu itu berlaku.
Iya, padahal tidak sedikit kita temukan laki-laki yang karakternya halus, Iya. cara bicaranya lemah lembut, dan secara apa namanya body language-nya dia kok. Aku tidak akan menggunakan istilah yang rancu ya. Cuman yang paling mendekat itu klemer-klemer, ngerti Iya. nggak sih? Namanya Feminin. lebih ya feminin, dan ini kan artinya bahwa gender itu tidak melulu apa ya mewakili seks, Iya. ya kan? Betul. Gitu. Oke, Mandarin. Nah, terus aku mau mengkerucut nih Mas, tadi Iya. kan udah dipecah ya. Hmm. Ada dari budaya, agama, dan yang lain-lain. Nah, aku tertarik nih di bagian budaya. Bagaimana perbedaan pemahaman tentang gender di berbagai budaya? Ya, di berbagai budaya ya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tidak selalu satu budaya atau seluruh kebudayaan yang ada itu sama, itu enggak. Ya, ada ya, misalkan ambil contoh di budaya-budaya tertentu di mana di salah satu suku Bugis lah, kita ambil contoh itu. Di sana itu masih mempertahankan budaya-budaya yang berhubungan dengan identitas gender yang beragam. Jadi ada laki-laki, mereka mengakui laki-laki, mengakui perempuan, mengakui calalai, calabai, dan satu lagi itu bisu. Ada 5 gender yang diakui. Nah, ini belum tentu itu bisa berlaku di daerah lain. Itu calalai, calabai itu laki-laki yang secara fisik dia memiliki biologis laki-laki, tapi berperilaku perempuan atau mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang perempuan. Satu lagi itu adalah seorang perempuan secara biologis, tapi mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki. Itu diterima di masyarakat. Tapi, dan satu lagi bisu ya. Kalau bisu itu non keempat-empatnya. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan calalai, bukan calabe. Dan ini biasanya pemimpin suatu upacara kemasyarakatan di sana. Nah, ini diterima di sana, itu belum tentu juga diterima di bagian masyarakat yang lain. Gitu. Jadi setiap daerah itu ya memang mereka punya apa namanya punya peran masing-masing, punya cerita masing-masing bagaimana gender itu diterima di budayanya mereka. Ya, menarik ya. Aku juga sempat ingat Mas Bobi sempat cerita tentang calalai dan calabai ini, yang itu tuh tidak berlaku di beberapa daerah ya, Iya. hanya di daerah tertentu aja. Jadi untuk peran gender di setiap budaya itu ada perbedaannya lagi ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh di Thailand ada 16 gendernya nggak sih? Pernah dengar nggak sih teman-teman tuh? Betul, saya saja sampai bingung itu untuk Iya. menghafalkan. Kapan-kapan nanti kita undang teman dari Thailand kali ya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai 16 gender nih, kayaknya menarik untuk dipelajari ya, karena kan di Indonesia sendiri perbedaan gender tuh tidak sebanyak itu gitu. Oke, ini sekarang pertanyaan terakhir, kenapa penting buat kita memahami bedanya seks sama gender, Mas? Emang kita siapa? Kita harus paham tentang itu. Ya, setidaknya kalau kita bisa memahami, oh ini seks, berarti sifatnya biologis. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina. Nah, terus kalau kita memahami gender, oh ternyata gender itu konstruksi sosial masyarakat loh, dan ini perannya itu bisa dipertukarkan, bisa diubah, itu sesuai apa ya, sesuai rasa nyaman yang mereka miliki, itu sesuai dengan kultur, budaya, dan kepercayaan mungkin di lapisan masyarakat tersebut. Kalau kita memahami itu, kita itu setidaknya itu bisa menghormati orang lain, menghargai itu bahwa setiap daerah atau setiap budaya itu memiliki konsep-konsep atau prinsip-prinsip tentang gendernya itu berbeda-beda. Ya, setidaknya kita bisa menghormati budaya orang lain, menghormati konsep dan prinsip orang lain, dan kita juga bisa menghormati kelompok tertentu. Misalkan perempuan yang selama ini kita anggap sebagai kelompok subordinat, bukan kelompok utama dalam lapisan masyarakat, kita bisa menghargai. Oh ternyata perempuan itu juga punya peran loh yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi konsep misalkan perempuan urusannya hanya urusan belakang, itu karena kita memahami peran gender, kita bisa menghormati juga perempuan dalam mengambil keputusan mungkin, bagaimana perempuan berkarya gitu. Itu salah satu contohnya apa pentingnya kita bisa memahami tentang seks dan gender ini. Kalau aku lebih kepada untuk mengurangi stigma ya, stigma bahwa laki-laki harus selalu terlihat perkasa, manly, padahal laki-laki kan juga punya emosi, juga punya ekspresi gender yang berbeda, sehingga aku nggak langsung ngejudge bahwa lo lemah lo jadi laki-laki, nggak boleh, itu namanya laki-laki kok nangis, atau perempuan tapi kok sukanya naik gunung gitu, itu juga stigma gender yang harus kita pahami. Stereotip ya, cap negatif masyarakat ya.
Baik, semoga teman-teman paham. Kalau mau tahu lebih jauh lagi tentang seks, gender, perilaku seksual, dan lain-lain, jangan lupa untuk mengunjungi tanyamarlo.id atau main-main ke Instagram Tanya Marlo maupun TikTok Tanya Marlo. Di TikTok itu ada live session, kamu bisa tanya-tanya langsung ke Mas Bobby. Mungkin kamu merasa relate dengan topik kita kali ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, like, komen, dan kalau bisa share ya, supaya teman-teman kamu dan kamu sendiri juga mendapatkan knowledge yang lebih banyak lagi mengenai kesehatan seksual, mengenai kesehatan reproduksi, dan lain-lain yang tentunya related dengan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Tanya Marlo berikutnya, podcast Tanya Marlo berikutnya. That's a wrap. Bye-bye. Bye-bye. Salam sehat.